Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mampir di channel saya ini, yaitu channel Basic Online Class, di mana channel ini akan membahas mengenai materi-materi fisika, khususnya materi fisika yang ada di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting mengenai pembahasan-pembahasan fisika SMA. Baik, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai kinematika gerak lurus. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja akan kita bahas melalui video-video YouTube ini, video-video tentang pembelajaran fisika ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian konsep kinematika gerak lurus. Yang kedua, kita akan membahas mengenai besaran-besaran apa saja yang ada atau yang mempengaruhi gerak lurus, khususnya kinematika gerak lurus ini. Penerapan kinematika gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep kinematika gerak lurus. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai konsep kinematika gerak lurus ini, ada baiknya kita membahas sepintas mengenai apa itu mekanika dan cabang-cabangnya, yaitu kinematika dan dinamika. Baik, teman-teman, apa yang disebut dengan mekanika ini? Jadi mekanika ini merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Jadi mekanika itu bisa dikatakan sebagai bidang dari fisika. Jadi mekanika dapat dikatakan sebagai studi mengenai gerak benda, konsep-konsep gaya dan energi yang berhubungan dan membentuk satu bidang. Itulah yang disebut dengan mekanika. Mekanika juga dapat diartikan sebagai salah satu cabang ilmu fisika yang khusus mempelajari segala yang berkaitan dengan gerak benda. Kalau pada zamannya Newton itu disebut sebagai mekanika klasik. Jadi mekanika klasik itu mekanika yang membahas mengenai gerak benda yang berukuran besar atau makro. Itu yang disebut dengan mekanika klasik. Jadi cabang mekanika klasik tersebut ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang dinamai sebagai kinematika dan ada yang dikatakan sebagai dinamika. Apa definisi dan perbedaan kedua cabang ilmu mekanika ini? Jadi kinematika itu merupakan ilmu yang menjelaskan gerak benda dengan tidak memperhatikan atau menghitung penyebab benda itu bergerak. Jadi dalam ilmu kinematika itu hanya mempelajari gerak benda dan tidak mempelajari atau tidak memperhatikan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Kalau kita mempelajari mengenai penyebab benda itu bergerak, itu ada hubungannya dengan konsep gaya dan energi. Tetapi di kinematika tidak. Di dalam kinematika ini, teman-teman, tidak dijelaskan atau tidak disinggung mengenai gaya maupun energi. Di kinematika dia hanya mempelajari bagaimana benda itu bergerak. Dia hanya mempelajari akibat dari gaya yang menyebabkan benda itu bergerak. Jadi akibatnya apa? Dia menimbulkan kecepatan, menimbulkan juga yang disebut dengan kecepatan dari suatu gerak benda. Jadi itu yang dikatakan sebagai kinematika. Jadi saya ulangi, jadi kinematika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak benda dan yang
dengan tidak memperhatikan penyebab benda itu bergerak. Itu yang disebut dengan kinematika. Jadi teman-teman paham mengenai apa itu kinematika. Dan yang kedua yaitu dinamika. Dinamika ini merupakan kebalikan dari kinematika. Dinamika itu merupakan salah satu cabang ilmu mekanika klasik. Jadi ini merupakan salah satu cabang dari mekanika klasik ya, yang merupakan ilmu yang menjelaskan gerak benda dengan memperhatikan penyebab benda itu bergerak. Nah, jika di kinematika tidak mempelajari atau tidak memperhatikan apa yang menyebabkan benda itu bergerak, di cabang dinamika itu sendiri yaitu memperhatikan atau mempelajari apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Jadi itu ada berkaitan dengan konsep gaya dan energi. Tetapi pada pembahasan kali ini kita tidak akan menyinggung yang namanya dinamika. Materi dinamika atau pembahasan dinamika akan dibahas di video-video selanjutnya. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam konsep kinematika gerak lurus. Apa sih itu kinematika gerak lurus? Tadi kita sudah mempelajari mengenai konsep kinematika, di mana konsep kinematika itu merupakan ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebab dari benda itu sendiri. Kemudian, apa itu yang disebut dengan gerak lurus? Apa yang disebut dengan gerak lurus? Jadi, gerak lurus itu merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang lurus. Saya ulangi, bahwa gerak lurus merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di sepanjang lintasan yang lurus. Ini hanya satu arah, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Jadi gerak lurus ini dia hanya gerak secara atau sepanjang garis lurus, sepanjang lintasan yang lurus, baik itu secara horizontal ataupun secara vertikal. Jadi bisa dikatakan bahwa gerak lurus ini merupakan gerak satu dimensi. Jadi dapat dikatakan bahwa gerak lurus ini merupakan gerak satu dimensi. Jadi kalau kita kaitkan dengan kinematika, dapat disebutkan atau dapat dikatakan bahwa kinematika gerak lurus itu merupakan kinematika gerak satu dimensi. Jadi dia hanya bergerak di sepanjang lintasan yang lurus, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Misalnya begini, ada sebuah bola. Misalnya begini, ada sebuah bola, kita misalkan di titik A. Dia bergerak ke titik B. Jadi dia bergerak hanya sepanjang lintasan yang berbentuk horizontal. Kalau dalam fisika sendiri itu disimbolkan sebagai sumbu X. Jadi dalam fisika gerak secara horizontal itu juga dikatakan gerak pada sumbu X pada koordinat kartesian. Jadi jika bola bergerak dari titik A ke titik B sepanjang garis lurus itu disebut dengan gerak horizontal atau gerak pada sepanjang sumbu X pada koordinat kartesian. Misalkan ada sebuah bola di titik A jatuh secara bebas menuju titik B. Artinya benda atau bola tersebut bergerak secara horizontal dari titik A ke titik B. Jadi dia selalu pada lintasan yang lurus, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Itu yang disebut dengan gerak lurus.
Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa kinematika gerak lurus itu merupakan gerak satu dimensi, di mana kinematika gerak lurus ini adalah cabang dari mekanika yang membahas mengenai gerak suatu benda melalui lintasan yang lurus dengan mengabaikan gaya yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, itu yang disebut sebagai kinematika gerak lurus. Dalam pembahasan kinematika gerak lurus sendiri, itu tidak terlepas dari yang namanya gerak lurus beraturan atau yang disebut dengan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau yang disebut dengan GLBB. Apa definisi dan pengertian atau perbedaan dari kedua gerak tersebut, kedua definisi tersebut? Jadi GLB atau gerak lurus beraturan itu dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan yang kita perlu garis bawahi, di mana kecepatannya tidak berubah-ubah. Artinya kecepatan disimbolkan dengan V itu konstan. Dia konstan. Itu yang disebut sebagai gerak lurus beraturan. Kita akan singgung mengenai gerak GLB ini di video selanjutnya. Dan yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Jadi GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu merupakan gerak sebuah benda pada lintasan lurus tetapi memiliki percepatan yang konstan. Jika tadi GLB kecepatannya yang konstan, artinya kecepatannya yang tidak berubah-ubah. Kalau di GLBB itu percepatannya yang konstan, artinya kecepatannya yang berubah-ubah. Nah, untuk pembahasan mengenai GLB dan GLBB akan dibahas di video selanjutnya, yaitu mengenai besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi atau besaran-besaran apa saja yang ada pada kinematika gerak lurus yang berkaitan dengan GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Jadi video ini mengenai konsep kinematika gerak lurus. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih telah menontonnya. Jangan lupa di subscribe dan di like, serta kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.